sebenarnya memang masyarakat nggak terpengaruh, tapi apakah dengan situasi kondisi kayak gini jadinya berpengaruh? Sejauh ini kan yang sudah dilakukan adalah kerjasama investasi kan, Iya. membuka masuk logistik dan seterusnya. Bahkan pertanyaan, Mas, kan saya moderator ya. nggak saya kudeta. Keempat masyarakat tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebetulnya memang tidak terlalu berpengaruh terhadap. Ya, justru yang elastis terhadap penyesuaian harga, baik penyesuaian penyesuaian yang disebut oleh kebijakan atau penyesuaian karena pembatasan kuota atau penghapusan. Justru itu yang signifikan, justru itu yang elastis adalah pada premium. Pada RON 92. Iya, jadi pada RON 88 tidak elastis. Gitu. Jadi bahwa ada respon dari masyarakat pasti sekali. Nah, cuman kalau data menunjukkan bahwa ternyata ada kok willingness dari masyarakat. Apalagi masyarakat kita sudah mulai sangat teredukasi kan bahwa environmental awareness itu penting banget. Kemudian maintenance mereka punya kendaraan pribadi juga penting. Jadi sudah lebih cerdas lah publik kita untuk melihat jangan sampai hanya murah di depan, mahal di belakang. Iya. Tapi terkait dengan penggunaan premium tersebut, ketika kita melihat sekarang Indonesia juga sedang resesi, kemudian banyak masyarakat yang terdampak PHK dan lain sebagainya. Ini sebetulnya berkaitan dengan kemampuan konsumsi masyarakat kan? Okay. Tapi apakah benar dengan data yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Fadli, sebenarnya memang masyarakat nggak terpengaruh, tapi apakah dengan situasi kondisi kayak gini jadinya berpengaruh? Dua hal berarti ya. Yang pertama adalah kita perlu klarifikasi dulu mengenai konsumsi yang melemah di masa pandemi, dan yang kedua adalah mengenai yang kedua terkait dengan pandemi ini. Oke. Gini, pertama, konsumsi kita masa pandemi itu melemah itu dikarenakan dua aspek. Yang pertama, masyarakat menengah ke bawah itu memang benar-benar spendingnya turun. Ya, daya belinya menurun. Dan masyarakat kelas atas yang kedua nggak mau spending. Iya, masyarakat kelas atas willingness to spend-nya yang turun. Spend-nya. Sehingga kalau kita lihat data perbankan kan DPK naik tuh. Ya kan? Nah, gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan premium misalnya, kita sebenarnya perlu basis data yang lebih rigid ya mengenai bagaimana konsumsi premium di tengah pandemi. Tapi yang jelasnya kalau kita kaitkan antara penyesuaian baik yang disebabkan oleh desain kebijakan atau pembatasan kuota atau penghapusan terhadap konsumsi premium itu tidak inelastis ya. Artinya apa? Secara ekonomi pun sebenarnya tidak apa-apa. Yang banyak kita hadapi selama ini kan respon secara psikologis kan. Iya. Nah, karena baik lagi data menunjukkan bahwa begitu campaign penggunaan premium RON 88 mulai dihilangkan, itu orang mulai kok beralih. Dibuktikan tadi dengan data konsumsi premium yang dari tahun 2015 sampai tahun 2018 secara gradual mengalami penurunan, mulai dari tadi itu 5% ya kan, kemudian turun lagi menjadi 23%, turun lagi 42%, baru 2018 turunnya agak lambat, 14% ya. 14%. Ya. Dan untuk data 2019-2020 itu juga masih belum update. Kalau data 2019 itu data 2019 itu belum updated, belum kita cek lagi. Berarti kita harus lihat lagi perkembangannya ke depan itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian kalau kita misalnya tadi udah bahas tentang premium itu seperti apa, kemudian penggunaan BBM juga dampaknya juga seperti apa di masyarakat, dan energi baru dan terbarukan juga willingness itunya juga masih belum dari pemerintah sebetulnya ya, walaupun memang kita melihat ada upaya-upaya yang sebetulnya mau dilakukan gitu loh. Tetapi kalau kita melihat terkait dengan penggunaan atau memang lagi maraknya sebetulnya brand mobil-mobil listrik yang sekarang lagi banyak mau ke Indonesia, misalnya seperti Hyundai yang sudah tekan kontrak kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat. Kemudian juga ada rencana bahwa kita ini sedang menginginkan untuk membangun industri baterai listrik terkait dengan untuk mengantisipasi atau akomodasi mobil listrik yang akan berkembang di masa depan. Kalau misalnya menurut Mas Fadli gitu perkembangannya bahwa akan berdampak seperti apa dan bagaimana pemerintah berusaha untuk melakukan hal tersebut? Satu, itulah yang harus kita tuju. Artinya memproduksi
kendaraan-kendaraan transportasi yang lebih ramah lingkungan, berbahan bakar listrik itu yang harus kita tuju, ya kan? Nah, sejauh ini kan yang sudah dilakukan adalah kerjasama investasi kan, membuka base produksi di sini dan seterusnya. Bahkan kalau kita melihat beberapa perusahaan taksi ya sudah ada menggunakan kan, betul. Dengan mobil brand yang disebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa baik secara policy design maupun masyarakat sudah ada awareness ke sana. Tinggal konsistensi kebijakannya aja. Jadi kalau misalnya memang kita strongly recommend penghapusan subsidi BBM itu harus agar direlokasi ke hal yang lebih produktif. Nah, hal yang lebih produktifnya ini macam-macam tadi kan? Misalnya memfasilitasi sektor manufaktur atau misalnya investasi pada sektor energi baru dan terbarukan dan seterusnya. Intinya kita sedang menuju ke sana dan itu memang yang harus kita tuju gitu ya, karena kita kan lihat tren dunia kan sekarang. Kalau kita lihat kita mau tumbuh cepat, rasanya agak susah ya. Yang ada adalah kita bisa tumbuh berkelanjutan. Iya, tumbuh berkelanjutan itu ya ada kualitas pertumbuhan. Jadi baik secara ekonomi, baik secara lingkungan, termasuk secara sosial. Berarti memang pandemi ini menjadi momentum juga jadi untuk pemerintah Indonesia khususnya untuk bisa memberikan perkembangan energi terbarukan ataupun hal-hal lain yang sebenarnya menjadi keinginan untuk memberikan dampak yang positif kepada lingkungan seperti itu. Ya, karena ini pandemi, karena gerakan kita terbatas ya. Gerakan kita terbatas, data-data juga menunjukkan konsumsi BBM juga menurun masa pandemi kan. Ya, ini momentum yang tepat sebenarnya. Momentum yang sangat tepat buat satu memfirmkan kebijakannya dan yang kedua adalah konsisten dengan kebijakan itu. Ya, ini adalah timing yang cukup baik. Dan yang kedua adalah juga kalau kita lihat ya memang ekonomi Indonesia terkontraksi ya 5%-an tahun kuartal 2. Tapi pada kuartal 3 kontraksinya mengalami perlambatan ya kan di minus 3%-an. Ini satu capaian yang baik ya, yang terus harus kita dorong dan ini merupakan good start buat kita untuk bertumbuh lebih sustainable. Jadi penekanannya bukan lagi tumbuh cepat tapi tumbuh sustainable. Ya, sustainable. Dan berarti lebih yakin kalau misalnya di tahun depan atau beberapa tahun itu Indonesia bakal recovery dari kalau kita refer ke data yang ada sekarang, asumsikan kita bisa resesinya melambat sekitar plus minus 2%, ya paling nggak pertengahan 2021 kita udah bisa positif lagi ya. Ini dengan asumsi kita based on historical data ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sama halnya ketidaktahuan kita di 2019 lalu bahwa 2020 ada pandemi. Betul banget itu. Oke, kalau gitu teman-teman kita udah ngobrol panjang lebar soal premium dan tadi juga sudah mulai banyak tentang pandemi. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas, kan saya moderator ya? Enggak, saya kudeta. Jadi gimana? Terima kasih itu diskusi kita kali ini. Dan misalnya ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom Instagram kita. Kolom Instagram juga bisa, YouTube dan lain sebagainya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan thanks for watching and masuk Pak Eko.